Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul kirami majlisul qudati wa asdiqail mahmubin fil baiti. Nurahibi sadah majlisi tahqib kama nurahibi sayyidah wa sadah majlisi ta'qib. Innal hamdalillahi alladhi ja'ala bil imanil kamilin wa afhamana bis-sira'i ad-din. Wa huwa alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' wa nashkur ilallah wa natafakkaru fil baiti bisababi wa ba'i kuruna. Bismillahilladzi ghafurur syakur wa huwa alladhi qad a'tana ni'matil umur hayya nashkurullaha azza wa jalla biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 14 abad silam kita mengingat kejadian di mana pada saat itu umat Islam ditimpa cobaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa penyakit ta'un yang membahayakan kesehatan, bahkan mengancam kematian. Hal inilah yang sempat membuat kemakmuran rakyat Timur Tengah menjadi runtuh, sumber pakan dan pangan menjadi luluh. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW ta'unu ayatul rijzi bitawallaha azza wa jalla bihin nasa min ibadi. Sungguhnya penyakit taun ini merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dari sebagian manusia. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul At-Tib An-Nabawi, beliau menyebutkan bahwa secara bahasa taun ini merupakan suatu penyakit wabah pandemiknya pada zaman itu, yang jika kita tarik pada zaman saat ini tidak jauh berbeda dengan pandemi corona. Karena sebagaimana faktanya, hari ini kita menyaksikan langsung bagaimana sistem peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini bekerja secara sempurna. Kita lihat perekonomian menjadi lesu, pemberitaan yang semakin hari kian membuat kita membisu, penyebaran virus yang semakin hari semakin melaju, yang akhirnya membuat masyarakat cemas, resah dan gelisah, digandrungi kisah yang tak berkesudah. Melihat kemelaratan dan kesengsaraan terjadi di mana-mana, saling menyalah antar masyarakat dan pemerintah, sampai akhirnya yang lebih parah, menolak korban jasad wabah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian, mungkin sebagian di antara kita ada yang pernah bertanya, mengapa sih Allah begitu tega menurunkan wabah penyakit ini untuk mempersulit aktivitas kita? Allah jawab dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kita merujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir pada volume kedua halaman 100 jilid kedua. Di sana beliau menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan kelaparan dan ketakutan, rasa traumatis yang berlebih, wala qasim minal amwal, dan dengan kekurangan harta, yang mana harta kekayaannya sebagian darinya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wal anfusi, kekurangan jiwa, di mana akan terjadi kematian di mana-mana, was samarat, dan kekurangan buah-buahan, yakni kekurangan kebun dan lahan karena tidak berguna lagi. Namun menariknya, ayat ini Allah tutup dengan kata wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan kehadiran wabah ini juga, bukan berarti aktivitas kita harus menjadi renggang, bukan berarti kehidupan kita harus menjadi malas.
tiduran, rebahan. Namun kita juga harus memaknai bahwa mungkin saja ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang selama ini sibuk mencari harta. Sibuk mencari harta kekayaan, subuh kesiangan, zuhur kecapean, isya ketiduran, Al-Quran dilupakan, tahajud tidak dilaksanakan. Nih kata Allah, saya turunkan wabah penyakit ini untuk menagih alasan kalian. Hei kalian yang tidak pernah membaca Al-Quran, nih saya turunkan wabah banyak waktu kalian di rumah dan silahkan baca Al-Quran. Hei kalian yang tidak pernah sholat tahajud karena kesiangan, nih saya bangunkan kalian di sepertiga malam dengan rehat yang banyak selama di rumah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya dengan kehadiran wabah ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dalam memuliakan bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Namun teman-teman, timbul sebuah pertanyaan. Dengan kehadiran wabah ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menuntaskannya? Jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju minha." Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu masukinya. Namun jika di negeri tempat kamu berada, maka jangan kamu keluar daripadanya. Jika diperhatikan, hadis ini selaras dengan konsep unity in diversity. Karena persatuan merupakan sumber kekuatan untuk mencegah suatu wabah. Jika 99 orang bersatu, namun satu yang memberontak, maka ini akan menjadi sia-sia. Sebagaimana Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata, "It was the concept of nationalism that Indonesia was established on. It's not about the Javanese, the Sumatran, Borneo, Sulawesi, Bali, or others. But this is about Indonesia. Togetherness become the foundation of one nation. So whatever your religion, your tribe, your skin, your culture, your language, we must unite to bring down this plague pandemic." Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Unsur maqala wala tanzur manqala. Syukron ala nistima minkum. Thanks for your nice attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila atwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.